Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PTI Stendra untuk mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Ada dua unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri. Yang pertama adalah agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita, dan yang kedua adalah keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Yang kedua adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca dan atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Bahasa yang dikatakan komunikatif karena bersifat umum selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi. Manusia memakai dua cara berkomunikasi. Yang pertama verbal dan yang kedua adalah non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media bahasa, lisan ataupun tulis. Sedangkan berkomunikasi secara non-verbal dilakukan menggunakan metode media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi seperti tanda lalu lintas, sirene, dan lain sebagainya. Dan setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi bahasa sebagai media untuk beradaptasi. Maksud dari fungsi bahasa sebagai media untuk beradaptasi adalah karena seperti yang diketahui, bahasa menjadi salah satu perantara atau media yang digunakan untuk berinteraksi pada lingkungan sosial tertentu. Ketika kita berpindah tempat, bahasa yang sebelumnya sering kita gunakan tentu tidak bisa sepenuhnya kita gunakan kembali di tempat yang baru. Mengapa demikian? Tentu saja, kita perlu menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai dengan lingkungan di mana kita berada. Sebagai salah satu contohnya adalah ketika kita berada di lingkungan sepermainan. Bahasa yang akan kita gunakan tentu akan jauh lebih santai. Lain halnya dengan ketika kita berada di lingkungan yang lebih formal seperti saat melaksanakan rapat. Bahasa yang digunakan di lingkungan sepermainan tadi tentu tidak akan mungkin bisa kita gunakan di lingkungan yang lebih formal seperti saat melaksanakan rapat. Karena hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa tentu harus disesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada. Kemudian selanjutnya adalah fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial. Perlu diketahui, penerapan bahasa sebagai alat kontrol sosial dapat diterapkan pada individu ataupun masyarakat. Berbagai informasi, penerangan, maupun pendidikan tentu akan disampaikan dengan menggunakan bahasa. Sebagai sebuah alat untuk melakukan kontrol sosial, bahasa tentu sangatlah efektif. Dalam kegiatan berbahasa, seseorang akan menyampaikan sesuatu melalui bahasa kepada orang lain, dan dari situlah kita akan memperoleh pandangan baru, sikap baru, perilaku, dan tindakan yang baru sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Bahasa sebagai alat kontrol sosial di masyarakat, yaitu agar masyarakat mampu mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang ada serta teknologi yang ditemukan dengan menggunakan bahasa sebagai alat untuk berpikir. Bahasa sebagai alat kontrol sosial berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut dapat memahami. Salah satu contoh dari fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial adalah ketika ada seorang laki-laki yang hendak merokok di suatu tempat, kemudian ia melihat sebuah papan yang bertuliskan larangan untuk merokok di tempat tersebut.
Orang yang hendak merokok tersebut tentu akan berpindah mencari tempat yang lain. Dari contoh kasus tersebut, dapat dibuktikan bahwa fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang mampu mengubah tingkah laku atau sikap seseorang. Ada juga fungsi khusus bahasa. Yang ke-1, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal maupun non-formal. Bahasa formal yaitu bahasa yang bisa digunakan seseorang yang sedang berbicara di lingkungan kerja, sekolah, dan lain-lain, sehingga menunjukkan rasa sopan santun kepada lawan bicaranya. Sedangkan bahasa non-formal adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti berbicara dengan teman atau keluarga. Ragam bahasa non-formal memiliki beberapa sifat khusus, yakni kalimat yang sederhana dan mudah dipahami, kalimat tidak lengkap dan tidak banyak menggunakan kata penghubung. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna, denotasi, atau makna yang tersirat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi bahasa secara khusus dalam aspek mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, kita akan dapat mengetahui kejadian-kejadian apa saja yang sudah terjadi di masa lalu. Dan kita juga bisa mencegah atau mengantisipasi kejadian yang di masa lalu untuk tidak terjadi kembali di masa sekarang ataupun masa depan. Atau juga bisa menjadi sumber ilmu atau wawasan tentang asal dari suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah-naskah kuno ataupun prasasti-prasasti yang sudah ditemui atau ditemukan. Dan yang kedua, fungsi bahasa secara khusus dalam hal memahami iptek. Dengan akal dan pikiran yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia, maka manusia itu akan selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang iptek, dan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki tiap manusia akan selalu diabadikan, agar manusia yang lain bisa mempergunakannya dan mengembangkannya lagi demi masa depan manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nijar Maula Al-Kausar. Saya akan membahas kedudukan bahasa Indonesia. Poin pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Kemudian poin kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar warga, daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia,
Masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang, sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan lagi. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air hanya dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat untuk mempersatukan antar suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keselarasan di antara suku-suku budaya dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Poin yang kelima yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang dimaksud dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan yaitu karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sering dipakai untuk kegiatan atau acara resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, ataupun kegiatan-kegiatan kenegaraan lainnya, baik berbentuk tulisan maupun berbentuk lisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Fungsi yang keenam, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adam Rahman Saleh. Bisa disebut Adam. NIM saya yaitu 2088209013. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kedudukan bahasa. Yang poin terakhir 7 dan 8. Yang poin 7 yaitu alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Oke, lanjut ke poin yang ke-1 ya, poin 7. Bahasa perhubungan tingkat nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan kepentingan pemerintahan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan bertaut dengan fungsinya sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah. Fungsi ini bukan menyangkut kegiatan ataupun komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, melainkan juga menyangkut dengan demikian bahasa Indonesia dalam fungsinya sebagai alat perhubungan tingkat nasional akan mengatasi kesenjangan komunikasi antar daerah, antar suku. Nah, sehingga pada giliran bahasa Indonesia akan makin meluas pemakaiannya. Ini diakibatkan ya karena bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa pokok di negara ini. Jadi menciri khaskan suatu negara dengan bahasanya, yaitu bahasa Indonesia ya kalau di kita. Bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk menyelenggarakan pemerintahan membawa akibat yang seharusnya penyelenggaraan pemerintahan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidahnya. Jika menggunakan bahasa Indonesia ini harus menggunakan bahasa yang baik dalam tutur katanya ya, dan juga memiliki kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oke, lanjut. Poin yang ke-8 yaitu alat pengembang kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jadi bahasa merupakan alat komunikasi yang satu dengan yang lain. Bahasa Indonesia juga disebut sebagai alat pengembang kebudayaan nasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia merupakan alat yang digunakan sebagai bahasa media massa untuk menunjang perkembangan pengetahuan dan teknologi. Itu fungsi dari bahasa Indonesia. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Ahmad Adam. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi materi mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.